Selanjutnya, memasuki acara inti, yaitu pemaparan program-program unggulan dari CGP dalam kelas berbagi. Kelas berbagi dalam PGP adalah sebuah kegiatan untuk memaparkan ide-ide program yang sudah dimiliki oleh para CGP selama mengikuti program pendidikan guru penggerak. Moderator dari acara inti kita ini adalah Ibu Rismawati. Kami silakan. Kepada Ibu Rismawati dipersilakan. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, pada panen hasil belajar program guru penggerak Angkatan 9 Jakarta Selatan ini, perkenalkan saya Rismawati sebagai moderator dari 4 orang CGP yang akan berbagi program terbaiknya dengan ditemani oleh PP Ibu Siti Nurmala untuk menjadi notulis. Inilah 4 narasumber kita di kelas berbagi calon guru penggerak Angkatan 9 Jakarta Selatan. Mari kita sambut narasumber kita yang pertama, Ibu Asri Febrianti. Tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Asri Febrianti. Berikutnya, Ibu Umroha Al-Ma'am. Tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Umroha. Selanjutnya, Ibu Bulan Tambunan. Dan yang paling ganteng, Bapak Adi Putra. Inilah 4 GP yang akan berbagi program terbaiknya. Mari kita tampilkan. Bapak Adi Putra. Membaca biodatanya Bapak Adi Putra ini, nama Bapak Adi Putra, Kepala Sekolah Adi Putra. Oh, ternyata beliau kepada kepala sekolah di mana? Di SMK Swasta Musik Perguruan Cigini. Bukan tanggung-tanggung, bukan kepala sekolah biasa, tapi beliau adalah juara 1 pemilihan kepala sekolah inspiratif tingkat Sudin Wilayah 2 tahun 2022. Dalam hal musik dan pengalaman, dia juga adalah God Diploma, pelatih dan arranger pada kegiatan lomba setingkat internasional, yaitu Interculture World Choir Festival di Riva del Garda, Italia. Mari kita saksikan program beliau adalah Deck Picker. Apa pula nih Deck Picker? Ayo Pak, silakan. Baik, terima kasih sebelumnya Ibu atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bergerak. Masa udah lupa Pak? Sekali lagi ya. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Baik, terima kasih teman-teman. Mohon izin sebelumnya karena waktunya yang sangat mepet ini, saya akan sedikit saja memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Adi Putra. Saya adalah salah satu CGP Angkatan 9 wilayah DKI Jakarta dan saya berasal dari kelas A9I22, berasal dari SMK Musik Perguruan Cikini. Saya sangat berbahagia pada hari ini. Alhamdulillah Bapak Fasil kita, Pak Kanisius Boko, jauh-jauh datang ke sini. Terima kasih banyak atas bimbingannya terhadap kelompok kami. Kemudian satu lagi, Ibu Nurmala, beliau adalah pengajar praktik kami. Perjalanan pendidikan sebagai guru penggerak. Sejujurnya Bapak dan Ibu, saya mengenal guru penggerak ini berdasarkan dari desas-desus. Jadi saya tidak tahu seberapa komprehensif informasinya itu, apa yang saya dapatkan saya nggak tahu.
Yang saya tahu adalah dari desas-desusnya, Pak Adi jangan ikutan. Ntar Bapak bakal sibuk ini, itu, kayak PPG, kata saya bilang. Enggak Pak, PPG paling cuma 3 bulan. Bapak 6 bulan Pak, ngajar pasti terbengkalai. Kata iya. Tapi saya masa iya ya, Bu ya. Akhirnya karena saya sebagai kepala sekolah, maka saya mengorbankan itu salah satu guru saya. Salah satu guru saya kebetulan hadir juga di sini, namanya Bapak Gilang. Saya nggak tahu di mana posisinya. Bapak Gilang, terima kasih banyak Bapak sebagai tumbal CGP pertama dari sekolah kami. Yang alhamdulillahnya setelah beres pendidikan, saya melihat banyak sekali progres, banyak sekali perubahan-perubahan yang ada pada diri guru saya. Akhirnya saya jadi penasaran. Akhirnya mau tidak mau saya pun harus ikutan. Saya pengen tahu kenapa guru saya bisa berubah seperti ini. Karena ketika PPG berubahnya tidak seperti ini. Nah, akhirnya secara garis besar saya menyimpulkan bahwasannya ketika PPG, saya dan teman-teman itu hanya mendapatkan ilmu berdasarkan latar belakang keilmuan kita saja dan juga pedagogi tentunya. Sedangkan ketika di CGP, mungkin teman-teman di sini juga merasakan bahwasannya yang dibentuk itu bukan hanya puasan kita sebagai seorang guru profesian administratif saja, tetapi yang paling penting itu adalah paradigma. Yang dirubah itu adalah cara pola pikir kita. Nah, maka dari itu saya sangat bersyukur saya diberi kesempatan pada angkatan 9 ini untuk mengikuti guru penggerak. Dan alhamdulillahnya lagi, berkat dari kegiatan ini, saya setelah sekian lama berpisah dengan saudara kembar saya, akhirnya dipertemukan kembali. Dan alhamdulillahnya, pada kesempatan kali ini saudara kembar saya akan membantu saya dalam mempresentasikan program saya. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mr. Putra dan saya akan membantu Pak Adi dalam mempresentasikan program beliau. Perjalanan mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Sebagai seorang guru, Pak Adi berkeinginan untuk memajukan dunia pendidikan. Beliau merasakan keresahan yang mendalam di satuan pendidikan tempatnya mengabdi. Kurikulum yang saat itu diterapkan belum sepenuhnya mampu mengugah potensi sejati murid-murid. Namun, keinginan untuk melihat perubahan yang sejalan dengan ruh dan marwah dari Kulum Merdeka Belajar mendorong beliau untuk mengambil langkah konkret, yaitu dengan tekad yang bulat, Pak Adi memutuskan untuk mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Pendidikan calon guru penggerak bukan hanya sekedar program, namun sebuah perjalanan filosofis yang mendalam. Di dalamnya, beliau dibimbing untuk memahami paradigma baru dalam pendidikan, yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan bukan lagi sekedar mengisi kepalan tetapi juga membentuk karakter dan membuka potensi sejatinya siswa. Dengan pendekatan ini, beliau mulai melihat pendidikan sebagai sebuah proses yang berpihak pada murid, bukan hanya mengajarkan materi saja tetapi juga memahami dan memenuhi kebutuhan individu mereka. Selain itu, beliau juga diajarkan untuk mendidik sesuai kodrat anak, dengan memahami bahwa setiap anak memiliki keunikan dan potensi yang perlu dibangkitkan. Hal ini mengubah perspektif beliau tentang nilai dan peran seorang guru penggerak, di mana tidak hanya sekedar mengajar tetapi juga menjadi fasilitator pembelajaran yang mampu menggali bakat dan minat serta mengembangkan keterampilan sosial dan emosional siswa. Dengan visi yang terbuka dan pemahaman yang mendalam, beliau mulai menerapkan praktik pembelajaran yang berpihak pada murid di kelas-kelas. Beliau merancang pembelajaran yang tidak hanya memenuhi kebutuhan akademis, tetapi juga mendukung kesejahteraan murid secara keseluruhan. Beliau mulai menerapkan coaching untuk supervisi akademik, di mana beliau tidak hanya memberikan pengetahuan saja, tetapi juga memberikan dukungan dan bimbingan secara personal kepada rekan guru maupun siswa. Selain itu, beliau juga bertransformasi menjadi pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah. Beliau mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, memastikan pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien, serta mengelola program-program yang berdampak positif tentunya bagi murid. Dengan budaya positif yang ditanamkan tersebut, beliau percaya bahwa setiap individu dalam lingkungan pendidikan dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Dengan demikian, perjalanan beliau sebagai seorang guru penggerak telah mengubah paradigma dan visi beliau terhadap pendidikan yang berkualitas. Pak Adi yakin menjadi lebih sadar akan peran dalam membentuk generasi masa depan yang memiliki potensi dan kualitas diri yang tinggi.
Dalam perubahan ini, beliau merasakan kepuasan yang mendalam dan semakin yakin bahwa pendidikan yang sejati adalah yang berpihak pada murid, mendidik sesuai kodrat anak, dan memegang teguh nilai-nilai dan peran seorang guru penggerak. Baik, saya kembalikan kembali kepada Pak Adi. Silahkan Pak Adi. Baik, terima kasih Mr. Putra. Baik, Bapak dan Bu, sekarang saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan program saya. Saya agak kesulitan dengan waktu yang sangat mepet ini karena programnya musik. Saya yakin di sini mungkin yang melatar belakang musik mungkin hanya 3 atau 4 orang saja. Tetapi insya Allah mudah-mudahan dari penjelasan ini Bapak dan Ibu bisa tergambar dengan baik ya Bapak dan Ibu. Latar belakang program The Picker ini muncul berdasarkan keresahan dari kami. SMK Musik Perguruan Cikini memiliki latar belakang seni musik klasik. Di sini mungkin Ibu Wiji pernah beberapa kali ya Bu ya melihat kami. Latar belakang kami ada orkestra simfoni klasik atau klasik Eropa. Nah, sejalan dengan perkembangan teknologi musik saat ini dan industri musik yang sangat pesat, kami melihat terdapat gap dalam eksplorasi musik. Di mana saat ini justru musik populer ini sangat berkembang, sedangkan musik klasik itu hanya peminatnya segelintir saja. Maka dari itu, bagaimana kami bisa menjembatani antara musik klasik Eropa dengan musik populer tanpa melupakan karakteristik dari siswa. Nah, karakteristik siswa di sini kami memacu pada dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, lebih jelasnya lagi, saya akan mengerjai saudara kembar saya lagi untuk menjelaskan. Maka dari itu silakan Mr. Putra untuk menjelaskan secara komprehensif terkait dengan program The Picker ini. Baik, terima kasih Pak Adi. Saya akan melanjutkan. The Picker memiliki arti filosofis yang mendalam. Dalam bahasa Inggris, makna The Picker sendiri adalah pemetik. Seperti pemetik yang bijak di kebun talenta, kita menanam benih kecemerlangan, merawatnya dengan penuh dedikasi, dan pada akhirnya memetik hasilnya dalam bentuk musisi-musisi yang tangguh, cerdas, berkompeten, dan berkarakter kuat sebagaimana tergambar dalam profil pelajar Pancasila. Selain itu, kata picker sendiri merupakan sebuah anagram dari kata percik, dan kata percik merupakan sebuah akronim dari perguruan Cikini, yang tidak lain merupakan identitas dari satuan pendidikan kami, yaitu SMK Musik Perguruan Cikini. Program The Picker ini merupakan sebuah program kolaborasi antara beberapa mata pelajaran produktif yang substansial, yaitu teori musik, harmoni, aransemen, ensemble, dan juga PKWU. Dalam hal ini adalah teknologi musik. Sehingga dalam proses pengerjaan proyek ini menuntut kesinambungan antara mata pelajaran satu dengan yang lainnya, mengharuskan kolaborasi yang baik antara siswa dan sesama guru produktif. Proses terwujudnya program diawali dengan melakukan rapat antara pimpinan, guru, tendik, mitra dudi, komite, dan juga siswa, di mana kami mendapati dalam hasil rapat tersebut mengenai rumusan permasalahan yang ada dalam pendidikan musik kami. Kemudian, kami melakukan identifikasi kebutuhan serta memetakan modal aset yang dimiliki oleh satuan pendidikan guna menunjang program The Picker ini. Lebih jauh lagi, kami menyusun rancangan program dari mulai persiapan, proses, hasil hingga evaluasi terhadap program ini dan memastikan seluruh warga sekolah mendapatkan sosialisasi secara komprehensif agar goals tercapai dengan baik. Pada tahapan proses, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian, sekolah mewadahi suara dari seluruh siswa terkait proyek ini. Hal ini merupakan bentuk dari keterlibatan siswa, khususnya suara atau voice dalam program tersebut. Diawali tahap produksi pada mata pelajaran aransemen, siswa diberikan kesempatan untuk menentukan lagu, genre musiknya, format musik, yang kemudian mereka membuat sebuah aransemen yang sesuai dengan pilihan mereka beserta indikator ketercapaian yang ditetapkan tentunya oleh sekolah. Hal ini sebagai wadah bagi merealisasikan pilihan atau choice siswa. Setelah tahapan ini, kemudian siswa melanjutkan tahapan latihan yang merujuk pada mata pelajaran ensemble. Pada mata pelajaran ini, siswa melatih hasil aransemennya dalam bentuk perform. Mereka bermain musik secara bersama-sama, melatih kekompakan mereka, dan harmonisasi antara satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini, siswa dilibatkan dalam kepemilikan atau ownership, di mana mereka diberikan tanggung jawab untuk menentukan bagaimana cara mereka belajar, bagaimana cara mereka berlatih, bagaimana mereka memanajemen latihannya, dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap proyek atau program ini. Dan pada tahapan akhir program ini dilanjutkan ke dalam tahap produksi musik digital, atau di sini lebih khususnya kepada mata pelajaran PKWU.
Pada mata pelajaran ini, siswa melakukan proses rekaman musik dan juga video. Dalam tahapan ini, siswa dibebaskan untuk memilih konsep dari materi rekaman dan juga konsep video musik atau video klipnya yang akan mereka garap sesuai dengan preferensinya. Setelah proses akhir selesai, siswa diarahkan untuk melakukan publishing pada platform-platform musik digital seperti Spotify, Joox, YouTube, dan lainnya. Siswa dilatih untuk memasarkan produk musik yang mereka buat kepada masyarakat luas. Proses evaluasi dalam program ini bersifat berkelanjutan dan berstruktur, di mana pada setiap tahapan di atas selalu diakhiri oleh evaluasi dan quality control yang dilakukan oleh guru pendamping. Seperti kita ketahui, dalam program ini setiap kelompok dalam prosesnya selalu dipantau oleh guru pendamping, sehingga guru dapat selalu memantau perkembangan dari proyek siswa binaannya. Lebih jauh lagi, pimpinan dan guru selalu melakukan report evaluasi pada setiap tahapan. Hal ini untuk memastikan program berjalan sesuai dengan target dan harapan tentunya. Adapun tujuan program The Picker ini, yang pertama yaitu menumbuh kembangkan kepemimpinan siswa dan meningkatkan nilai karakter profil pelajar Pancasila, serta mempersiapkan siswa saat terjun langsung di dunia industri. Yang kedua yaitu menumbuh kembangkan kepemimpinan siswa, menumbuhkan budaya di mana siswa memiliki suara, pilihan, dan kepemilikan dalam apa yang mereka pikirkan dan kerjakan. Niat yang mereka tetapkan, bagaimana mereka melaksanakan niat mereka, dan bagaimana mereka merefleksikan tindakan mereka. Baik, saya kembalikan lagi kepada Pak Adi. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih Mr. Putra. Musik kalau hanya sekedar berbicara teori itu hanya dongeng saja, bukan musik. Maka dari itu saya membawa beberapa sampel terkait dengan hasil dari aksi nyata program tersebut. Walaupun programnya masih berjalan sebetulnya. Baik, silakan Pak. Next. Ada kisah yang seindah dan pesona, hanya kau dan aku jalin cinta, akan ada habisnya. Ku percaya hari ini adalah kisah untuk hari depan yang cerah. Perjalanan kisah yang mempesona. Is your love? How deep is your love? I really need to learn, 'cause we're living in a world of fools, breaking us down when the ocean let us be. We belong to you and me. Please that I'll embark upon.
Baik, Bapak dan Ibu, berdasarkan hasil dari analisa kami, program The Picker ini adalah sebuah wadah di mana kami mengembangkan kompetensi keahlian musik siswa yang kami selaraskan dengan kebutuhan vokasi industri musik saat ini yang berkembang seperti apa, kemudian tanpa meninggalkan karakteristik dari dimensi profil pelajar Pancasila. Yang harapan kami ke depannya, lulusan-lulusan kami menjadi musisi-musisi yang profesional, andal, berkarakter, cerdas, inspiratif, dan inovatif. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Adi. Wah, luar biasa, keren sekali. Tepuk tangan yang meriah untuk